Halo teman-teman semuanya. Di dalam video ini kita akan melihat alur cerita film dari Doraemon Stand By Me 2. Di dalam film ini kita akan melihat kualitas grafis yang bagus dengan menggunakan teknologi 3 dimensi yang membuat mata kita menjadi nyaman melihatnya. Alur ceritanya pun juga bagus banget loh untuk ditonton. Untuk garis besarnya, di dalam film ini kita akan melihat kerumitan dari suatu pernikahan yang nyaris kacau dan keinginan dari sang nenek Nobita. Nanti kita akan melihat gambaran di masa depan dan di masa lampau secara paralel karena nantinya akan ada kejadian yang sangat unik. Secara bobot cerita tidak terlalu berat dan meninggalkan kesan mendalam loh di film ini. Kalian pasti sudah nggak sabar ya untuk melihat tampilan video yang ada. Sebelum kita masuk melihat tayangan dari alur cerita film ini, saya akan memberitahukan dahulu bahwa di dalam video ini akan ada banyak spoiler tentang film Doraemon Stand By Me 2. Dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk mendukung pembuat asli karya orisinal film ini ya. Di tahun penayangan film ini, ternyata usia dari Doraemon sudah mencapai 50 tahun loh. Buat kalian yang sudah pernah menonton seri pertama dari Stand By Me, tentu kalian melihat Nobita dan Shizuka akan segera melakukan pernikahan. Setelah Nobita dewasa usai pesta pelepasan bujang bersama Giant, Suneo, dan Dekisugi, dalam perjalanan pulang, Nobita dewasa sekilas merindukan Doraemon. Lalu adegan beralih kepada Nobita kecil yang sudah berada di rumah dan dimarahi oleh ibunya karena ulangannya mendapatkan nilai 0. Nobita kecil lalu meminta pertolongan Doraemon supaya ibunya tidak marah-marah lagi. Kebiasaan Nobita selalu merengek-rengek untuk meminta peralatan Doraemon supaya bisa menangani permasalahannya tersebut. Nobita menunjukkan bahwa masih banyak kertas ujian nilai 0 yang dia simpan di bawah laci mejanya. Tiba-tiba datang barang kiriman dari departemen store masa depan. Barang sampel ini bernama tali penukar jiwa. Cara kerja barang ini adalah menukar jiwa di dalam tubuh yang memegang tali tersebut. Setelah Nobita dan Doraemon kembali ke tubuh asal, di tengah-tengah kejadian tersebut, tiba-tiba Nobita pingsan dan pergi mendadak dengan mesin waktu. Sambil berkata, "Aku harus cepat pergi dan selamatkan kita berdua." Begitu Nobita kembali, keadaan Nobita masih terlihat bingung, tidak tahu habis berbuat apa. Nobita yang masih galau karena banyak kertas ujian nilai 0 yang ada di laci mejanya, mencoba mencari cara supaya kertas tersebut tidak terlihat oleh ibunya. Tidak lama kemudian, ibu Nobita memanggil untuk meminta Nobita belanja. Di dalam gambaran ini kita bisa melihat bahwa ada Doraemon yang lain sedang memakai jubah invisible atau tidak kelihatan. Nanti kita akan melihat apa makna dari tayangan tersebut ya teman-teman. Waktu Nobita mencoba memasukkan kertas ujiannya tersebut ke dalam sebuah kotak, di situ ia melihat boneka beruang kecil berwarna coklat yang dibuat oleh neneknya tersebut. Nobita mengingat kejadian waktu beliau masih bersama-sama dengan neneknya. Banyak flashback tentang kejadian manja Nobita dengan neneknya tersebut. Seringkali Nobita menangis karena dikerjai oleh teman-temannya, yaitu Giant dan Suneo. Nobita menangis ingin bertemu neneknya sekali lagi. Doraemon bergegas mengambil beberapa peralatan yang masih berserakan, lalu berangkat bersama-sama dengan Nobita. Mereka berangkat dengan mesin waktu menuju Nobita yang berumur 3 tahun. Sesampainya di waktu tersebut, Nobita melihat neneknya sedang berjalan di jalanan dan terharu melihatnya. Adegan berlanjut, Nobita mengobrol dengan neneknya tersebut. Neneknya ingin melihat Nobita kecil, sudah beranjak dewasa dan menggunakan tas sekolah. Mendengar hal tersebut, Nobita langsung bergegas mencari tas sekolahnya dan datang kembali kepada neneknya tersebut. Beliau menceritakan bahwa dia adalah Nobita di masa depan. Tidak lama kemudian, Nobita berada di pangkuan kaki sang nenek bermanjaan. Lalu sekali lagi sang nenek merasa ada satu permintaan lagi yang masih ingin dilihatnya. Nenek Nobita ingin melihat seperti apa nantinya pengantinnya Nobita. Nobita langsung meminta Doraemon untuk bisa memperlihatkan kepada neneknya mengenai gambaran dari pengantinnya di masa depan. Nobita meminta diperlihatkan lewat televisi waktu. Nobita dan Doraemon melihat keadaan di televisi waktu tersebut, bahwa Giant dan Suneo sedang menunggu Nobita dewasa karena masih belum datang ke acara pernikahan. Giant dan Suneo khawatir bahwa Nobita akan kabur dari pernikahannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba nenek keluar dari kamarnya dan menyapa Nobita dan Doraemon. Nenek minta maaf karena sudah membuat permohonan yang merepotkan di sini. Nobita segera berangkat ke masa depan untuk mencari Nobita dewasa. Begitu sampai di depan hotel pernikahan, Doraemon dan Nobita melihat kegelisahan keluarga dan Shizuka makin memuncak. Mereka semua khawatir kalau terjadi kecelakaan kepada Nobita. Pihak wedding organizer pun memberi kabar bahwa waktunya sudah dekat dan harus segera dimulai.
Dengan ekspresi yang sangat galau, bahkan sempat terpikirkan oleh Nobita, akankah pernikahannya ini dibatalkan? Doraemon mempunyai gagasan bahwa Nobita kecil harus menjadi dewasa dengan cara menggunakan kain waktu. Begitu Nobita kecil sudah menjadi terlihat seperti Nobita dewasa, semuanya bergegas segera masuk ke ruangan pernikahan. Doraemon berusaha menemani Nobita dengan menggunakan senter pengecil. Nobita kecil walaupun di dalam bentuk tubuh dewasa, dia tidak mempunyai pengetahuan untuk proses pernikahan. Waktu berada di depan altar, Shizuka berjalan bersama ayahnya ke depan. Waktu Nobita mulai mau mengucapkan janji pernikahannya dengan Shizuka, tubuh Nobita tiba-tiba mendadak menjadi batu. Dengan bantuan Doraemon, Nobita akhirnya kembali tersadar dan melakukan pemasangan cincin. Saat mau mencium Shizuka, malah Nobita menjadi pingsan. Adegan berlanjut di lokasi garden. Setelah beberapa orang menyampaikan kata sambutan, tiba saatnya Nobita harus memberikan kata sambutan. Di saat tersebut Nobita panik, mencoba mengelak, bahkan sempat menangis karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Namun tenang saja, dia kan adalah Nobita yang kita kenal, yang selalu saja punya ide-ide unik. Nobita beralasan bahwa kertas yang berisikan sambutannya tersebut tertinggal di ruang tunggu. Maka beranjaklah Nobita meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, karena kekosongan acara, maka temannya Nobita yaitu Giant mencoba mengambil alih. Giant menyanyikan lagu yang membuat para tamu undangan menjadi pusing kepala hingga ingin pecah rasanya. Di balik pintu, Nobita dan Doraemon bersitegang karena tidak tahu harus membacakan kata-kata sambutan seperti apa. Nobita ngotot harus mencari Nobita dewasa yang asli. Di tengah perjalanan mencari Nobita dewasa, ternyata peralatan Doraemon tidak sempat terbawa semuanya. Waktu mau pulang mengambilnya dengan mesin waktu, ternyata mesin waktunya tersebut sudah dibawa oleh orang lain, yaitu Nobita dewasa. Doraemon dan Nobita menjadi panik, karena hanya itulah satu-satunya jalan pulang yang ada, yaitu dengan mesin waktu. Mereka membayangkan kalau mereka akan menjadi gelandangan di zaman abad 21 tersebut. Waktu berada di tepi jalan, Doraemon mencoba mengeluarkan semua peralatan yang ada. Setelah banyak barang yang dikeluarkan berserakan, Doraemon melihat ada peluang melalui mesin waktu jiwa. Doraemon memakaikannya kepada Nobita dan menembakkannya ke waktu yang di awal kita lihat tadi, pada saat Nobita meminta kertas ujian nilai nolnya tersebut disembunyikan. Singkat cerita, Nobita yang di masa lalu akhirnya bisa menolong Nobita di masa depan dengan membawa mesin waktu tersebut. Doraemon menyusup ke dalam kamar dengan menggunakan jubah tidak terlihat, lalu mengambil tongkat pencari. Inilah adegan tadi yang kita lihat di awal. Ternyata waktu dipakainya tongkat tersebut, Nobita dewasa berada di zaman Nobita kecil. Setelah Nobita kecil bertemu dengan Nobita dewasa, akhirnya Nobita dewasa bercerita tentang kerisauannya dalam pernikahan dengan Shizuka. Nobita dewasa sangat minder sekali mengenai dirinya. Dari hal-hal yang takut membuat Shizuka tidak bisa bahagia bila bersama dengan dia. Di tengah-tengah obrolan tersebut, kalian harus menyimaknya dengan baik-baik ya, karena di sini membutuhkan perhatian yang cukup mendalam. Mereka menonton televisi waktu dalam rentan waktu 1 tahun ke depan setelah tanggal pernikahan. Di situ didapati kenyataan bahwa Nobita tidak pernah datang sama sekali semenjak hari pernikahan sampai 1 tahun tersebut. Shizuka kelihatan sangat galau, teman-temannya, Giant dan Sunio pun ikut marah. Nobita dewasa melihat tayangan tersebut menjadi sangat sedih hatinya dan beralasan melakukan ini semua demi Shizuka. Nobita dewasa mulai menyindir Nobita kecil karena pribadi dia saat dewasa disebabkan oleh karena sikapnya yang dilakukan di masa kecil. Nobita kecil dan Nobita dewasa bertengkar mulut di situ. Lalu ada sebuah ide bahwa Nobita dewasa untuk bertukar jiwa dengan Nobita kecil. Setelah Nobita dewasa berada di dalam tubuh Nobita kecil, dia bergegas pergi keluar untuk bermain baseball. Ternyata kemampuan dari Nobita dewasa tetaplah jelek dalam berolahraga. Saat Nobita kecil yang sedang berada di tubuh Nobita dewasa bersama Doraemon melihat hal tersebut, maka mereka memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Waktu sesampainya di rumah, Doraemon dan Nobita kecil mendapatkan tamu dari departemen store masa depan. Dari informasi yang didapat, bahwa tali penukar jiwa tidak boleh digunakan lebih dari 1 jam. Karena jika demikian, maka jiwa yang tertukar tersebut akan mengalami kehilangan ingatan untuk selama-lamanya. Kalau dalam istilah kerennya, amnesia total, terhapus semua ingatannya ya teman-teman. Nobita dewasa yang kalah bermain baseball lari dari kejaran Giant dan Sunio. Di saat tersebut, Doraemon dan Nobita kecil mencoba mencari Nobita dewasa dengan tongkat pencari. Namun tidak ada respon dari alat tersebut. Nobita dewasa ternyata bisa lolos dari kejaran Giant dan Sunio. Namun di situ dia menemui masalah baru. Dia tiba-tiba menabrak dengan tidak sengaja anak-anak SMP yang lewat.
Anak-anak SMP tersebut memarahi Nobita dewasa dan meminta uang ganti rugi. Nobita dewasa mencoba menanggapinya dengan tenang dan memberikan uang untuk ganti rugi. Namun ternyata uang yang diberikan yaitu adalah uang terbitan masa depan yang berlambang Osamu Tezuka. Uang tersebut belum berlaku di zaman Nobita kecil. Karena makin di pojokan, Nobita akhirnya melihat skuter yang ada di dekat situ, lalu berhasil melarikan diri dengan motor skuter tersebut. Terjadi adegan kejar-kejaran yang cukup menghibur. Saking tidak terkendalinya lajur skuter tersebut, maka Nobita terpental dan jatuh di semak-semak. Di pinggiran sungai, Nobita tertangkap oleh 3 anak SMP berandalan tadi. Di waktu ini, Nobita dewasa mulai merasakan efek kehilangan kesadaran. Tiba-tiba matanya menjadi kosong dan Nobita terkena pukulan telak di mukanya hingga terpental. Nobita kecil pun waktu terbang dengan baling-baling bambu merasakan juga hal tersebut. Tiba-tiba datanglah Shizuka kecil yang mencoba menolong Nobita dewasa. 3 anak SMP tersebut mulai tidak senang dan menghampiri Shizuka. Di sini tiba-tiba datang Giant dan Sunio untuk membantu Nobita dan Shizuka. Pertarungan 3 lawan 3 di mana anak SMP melawan anak-anak SD terjadi. Giant, Sunio, dan Nobita berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Anak-anak SMP akhirnya undur diri dari tempat tersebut. Tubuh Nobita kecil terlihat sangat kotor dan banyak bekas luka. Beruntungnya Shizuka langsung menghampiri Nobita dan menanyakan keadaannya. Situasi makin memuncak, karena Nobita dewasa saat itu pingsan lagi secara total, sama halnya dengan Nobita kecil. Doraemon makin panik untuk mencari kemana tempat Nobita dewasa berada, karena ingatan kedua orang tersebut akan segera hilang bila tidak segera ditangani. Dengan perkataan yang tepat, Doraemon memakai pintu kemana saja untuk menemukan Nobita dewasa. Waktu tali penukar jiwa dipegang oleh kedua Nobita, ternyata waktu yang sudah diultimatum sudah sangat terlewatkan. Doraemon sangat sedih sekali bercucuran air mata takut kehilangan Nobita. Karena nantinya ingatan-ingatan Nobita tentang Doraemon pun semuanya itu akan hilang dari kepala Nobita. Di sini kita bisa melihat beberapa flashback kenangan-kenangan manis Doraemon dengan Nobita. Syukurlah, akhirnya jiwa Nobita kecil dan jiwa Nobita dewasa sudah kembali ke tubuh asalnya. Di sini Nobita kecil mendapatkan hadiah pelukan dari Shizuka. Melihat hal tersebut, Nobita dewasa menjadi semakin teguh dan mulai berani untuk kembali ke pernikahannya tersebut. Namun sekali lagi, yang namanya Nobita itu selalu aja ada maunya ya. Nobita dewasa masih mau melihat kejadian di masa lalu sewaktu dia lahir. Mereka berangkat menggunakan mesin waktu. Mereka mengikuti ayah Nobita dan menuju ke rumah sakit tempat Nobita pertama kali lahir. Di sini mereka mendengar apa arti nama Nobita yang diharapkan oleh orang tuanya tersebut. Setelah mengalami banyak hal di masa lalu, Nobita dewasa semakin mantap untuk pergi ke masa depan, ke acara pernikahannya tersebut. Setelah sampai di gedung hotel, Nobita kecil berpisah dengan Nobita dewasa dan memberikan cincin pernikahannya. Nobita kecil izin pergi karena masih ada satu hal janji yang harus ditepati. Akhirnya tiba saatnya Nobita dewasa menyampaikan kata sambutan. Di sini banyak sekali perkataan-perkataan yang sangat menyentuh hati. Secara khususnya, Nobita membahas mengenai arti nama yang diharapkan oleh keluarganya tersebut. Nobita menyatakan komitmen untuk membuat keluarga bahagia dengan Shizuka. Di tengah-tengah tepuk tangan yang gembira, Nobita dewasa tiba-tiba melihat ada Nobita kecil, Doraemon, dan neneknya berada di pojok sebelah kiri di balik pepohonan. Nenek Nobita akhirnya merasa bahagia sekali dan sudah merasa cukup untuk melihat kebahagiaan cucunya tersebut. Shizuka sadar bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi dan bertanya kepada Nobita dewasa. Nobita dewasa pun mengakui bahwa ia ditolong oleh Doraemon lagi. Di sini Nobita dewasa meminta kepada Shizuka untuk melakukan pemasangan cincin sekali lagi. Lalu adegan beralih ke zaman dulu. Nobita dan neneknya sedang mengobrol. Neneknya merasa sangat bahagia sekali karena Nobita kecil yang cengeng menjadi laki-laki yang baik. Mendengar hal tersebut, Nobita menangis dan bermanja di pangkuan sang nenek. Film ini berakhir dengan happy ending ya teman-teman, di mana akhirnya Nobita berhasil melakukan acara pernikahannya dengan Shizuka. Bisa dibilang untuk hal pernikahan memang bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan ya. Di film ini kita bisa melihat bagaimana beberapa cuplikan prosesi pernikahan yang harus disiapkan dengan baik. Kita dapat melihat walaupun kerap kali Nobita yang cengeng dan lemah dalam banyak hal, namun dia mempunyai hati yang tulus dan kebaikan yang berlebihan kepada orang lain. Kita bisa melihat bagaimana Nobita mengusahakan untuk membahagiakan neneknya tersebut, dan juga kita bisa melihat kehidupan Nobita yang kerap kali mengalami banyak kegagalan, namun tetap berusaha untuk mau bangkit kembali. Oke, segini aja tentang pembahasan alur cerita dari film Doraemon Stand By Me 2. Jangan lupa ya untuk turut mendukung karya asli original dengan membeli di tempat yang disarankan. Tanamkan juga hal-hal baik yang kamu bisa tangkap dari film ini ya. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa ya kalau kalian suka dengan video ini, kasih like dan share ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja and see you, bye-bye. Dadah!